Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kael Aurelia dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 4 Medan tahun ajaran 2024-2025. Nah, dalam video ini saya akan menceritakan teks cerita sejarah. Namun sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menjelaskan apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang melatar belakangi suatu peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Nah, sekarang masuk ke bagian teks cerita sejarahnya. Cerita yang saya ambil yaitu Arok Dedes. Bagian pertama yaitu orientasi. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Logawe. Brahmana sedang mencari orang yang diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Logawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Logawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Selanjutnya ada pengungkapan peristiwa. Logawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Logawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Logawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit untuk ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Logawe menyatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwah yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Logawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakat menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung, warna pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Logawe. Selanjutnya bagian menuju konflik. Mendengar kata-kata Logawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Logawe benar, maka dengan menghabis Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Logawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Logawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tata kekuasaan akan segera diperolehnya. Selanjutnya adalah bagian komplikasi. Setelah mendapatkan keris ampu buatan Empu Gandring, Ken Arok pun melaksanakan niatnya. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal di desa Lulumbang, kini sekitar Blitar. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga adik setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Hijo. Kebo Hijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu.
Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris amput tersebut kepada Kewo Hijau. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dades yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dades memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tongapel itu dilakukan secara keterpaksaan. Selanjutnya ada resolusi. Setelah memantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dades, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada 1322 Masehi itu juga. Para ratu menyebutkan Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara Wabumi. Ken Arok bahkan merambisi kemerdekaan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai nama pusat pemerintahan. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.